Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Ilzam Pandu dalam program Kita Bisa Nih, Bincang Sharing Opini. Kalau di segmen satu ini tadi kita udah saling mengenal biografi dari masing-masing pasangan kan ya. Nah, di segmen kedua ini kita akan masuk segmen titik temu, di mana kita akan mengetes seberapa kompak masing-masing pasangan. Ya nggak sih? Tanpa lama-lama langsung saja saya panggilkan dari masing-masing pasangan. Ini dia, kepada Bapak Sigit dan istri beserta Mas Ridho dan istri, dipersilakan masuk studio. Halo Mas. Ya, selamat malam, Malam. Mas dan Mbak. Oke. Nah, pada segmen kali ini kita akan masuk dalam segmen titik temu, di mana nanti akan ada game spinner di sebelah saya. Ini namanya spinner ya Bapak, Ibu, dan Mbak. Di mana nanti gamenya adalah saya akan memutar spinner dan dari Mas, Bapak, Ibu, dan Mbak nanti bilang stop. Dan ketika warnanya berhenti di salah satu warna, nanti Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak bisa memilih salah satu kotak yang ada di warna pertanyaan di kotak sebelah sini ya. Oke, bisa dimulai ya? Bisa. Ya. Bisa. Oke, langsung saja kita mulai game kali ini. Dan di spinner saya akan memutar spinner dan dari Bapak bisa bilang stop nanti ya Pak. Udah siap Mbak Ina? Siap, insya Oke, Allah. 1, 2, 3. Stop. Stop. Warna ungu. Ungu. Waduh, warna ungu. Sukaan aku nih. Aduh, kesukaan Mbaknya ya? Aduh, oke. Pertanyaannya nih. Apa pendapat Mas, Bapak, Ibu ini tentang menikah muda untuk memenuhi gengsi sosial? Jadi pendapat Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak ini kalau menikah itu cuma buat gengsi-gengsian gitu, buat gaya-gayaan gitu, itu seperti apa? Itu enggak baik Mas yo, enggak Nggak baik. baik. Oh, Iya. mau nikah kok gengsi-gengsinan yo. Nikah Iya. itu untuk melampiaskan kok malah. Melampiaskan, Bukan. ya melampiaskan kasih sayang. gitu. Heeh, Buat kasih sayang. gitu. Heeh, Iya. yo. Biasanya kalau gengsi gitu Iya. eh, Kalau gengsi itu dipengaruhi. ada waktunya Mas. Awal-awal dulu kita tuh dipenuhi itu ya, Bebe. Ya, Oh. gengsi. Karena satu karena kampus itu. Satu kampus itu banyak yang berjodoh di situ. Iya. Dan dia udah nikah, kok kita belum, padahal kita udah lama dekat gitu loh. Jadi dia merasakan gengsi seperti itu. Padahal kan kalau misalnya gengsinya muncul rasa gengsi kayak gitu kan, gimana ya rasanya Bebe? Iya. Tapi Nggak bagus sih sebenarnya, Iya, nggak tapi bagus, kita- nggak bagus banget malah. tapi kita terus perbarui niat kan. Mm-mm. Akhirnya kayak jaga jarak dan lain-lain. Jadinya berjodoh kayak gitu. Mm-mm. Tapi rasa gengsi di awal itu sempat ada gitu. Sempat ya. ada. Sempat ada Mas, dan ada masanya mungkin ya awal-awal kayak gitu. Sahabat saya udah nikah nih, masa saya belum? Nah kan, Oh, jadi kan jadi menurut bonus. saya Iya. sebagai orang tua, Iya. maksudnya itu malah nggak enaknya sama tetangga. Oh ya benar-benar. Iya. Karena Kecuali dengan bukan yo. hidup di lingkungan sana Ibu ya. Enggak punya tetangga. Yo. Nggak nikah gitu lah. Benar Bu, benar Bu. Ya gitu. Kalau di lingkungan kita kan lingkungan kampus Iya, mungkin ya Mas. iya. Jadi ininya sama teman. Iya. Kalau Ibu benar tuh sama tetangga. Sama tetangga. Tapi Istriku kok. kata bapaknya ada yang lebih parah lagi nih. Gimana Pak? Gimana Pak? Kalau nggak punya tetangga, jadi lebih nggak apa-apa ya Pak, lebih. Oh iya, kayak Tarsan yo ada di jangan di kampung, enggak boleh. Ya pengurus kampung kayak itu. Oh iya, jadi karena ini ada dua generasi yang berbeda, jadi bisa punya pendapat yang berbeda juga ini. Ya iyalah. Benar. Kalau tadi Ya, dari bener, Mas Pak. Ridho dan istri bilang bahwasanya nikah karena gengsi itu tidak baik dan juga karena dorongan-dorongan faktor lingkungan. Lingkungan. Iya. Tapi kalau dari bapak dan ibunya menyampaikan bahwasanya faktor tetangga atau faktor di lingkungan sosial juga kurang baik juga. Itu ngaruh banget ya Bu ya kalau Harus misalnya. sekali ya. Jadi tetangga bilang kok nggak nikah udah lama hubungan gitu loh. Jadi omongan ya. Udah Bu. sana sini bahwa cewek cowok tapi belum nikah-nikah gitu. iya. Ya. Emang tapi zaman sekarang itu seperti itu ya Pak. Ngalamin ya Mas? Makanya dirubah. Sampai ini berubah ya, jangan terus berubah. Jadi saya siap berubah generasi. Jangan gengsi. Iya. Jangan Untuk karena ibadah gengsi, ya, Mas. Pak. Iya, Ya, jangan karena kan, gengsi. Berarti karena Lu kiri saya Jawa sama. Ya Jawa. Siti Mbak. Oh iya. Sedikit Pak, sedikit. Ya, lanjut. Sudah? Iya. Lanjut. Jangan sampai nih karena gengsi saja jadi kita nikah muda padahal secara finansial, mental dan juga spiritual kita belum siap. Belum siap Hmm. ya, Mas. Oke, baik. Lanjut ya. Oke. Masih semangat ya? Oh masih sama.
Kita lanjut sekarang buat Ibu Rini. Nah. Jadi bilang stop ya Bu. Oke. Udah siap Ibu? Siap. 1, 2, 3. Stop. Oh, cepet ya. Warna apa nih? Hijau. Hijau. Berarti lanjut ya cuy. Lanjut Pak. Tapi ini bukan lampu merah ya Pak? Oh iya, ini. Oke, pertanyaannya nih. Pertanyaannya, apa tips and trik dari menikah yang sakinah, mawaddah, warahmah? Mungkin dari Bapak yang udah lama menjalin hubungan rumah tangga, dan juga Mas dan Mbaknya yang mungkin ada di fase yang lagi mencapai bagaimana sakinah, mawaddah, warahmah. Boleh dong spill dikit-dikit bagaimana tips and triknya. Gimana? Bapak Enggak, dulu nih, mungkin lebih berpengalaman ya karena paling berpengalaman. Oke, Senior, Bapak. senior. Spill sedikit-dikit Pak. Gue sih omong nih bahasa Indonesia enggak luput. Oh iya. Oke, Mas. Ibu, gimana Ibu? Kalau tips saya itu ya pertama sudah siap ya, siap mental maksudnya, siap mental. Kedua mungkin dari Pasti orang tua ada semua. restu orang tua sudah ini, terus yang ketiga seiman juga. Seiman. Iya. Karena kalau nggak seiman kita mau mencapai sakinah mawaddah itu agak terhalang ya. Dalam. Ya. Itu terus sudah apa ya, sudah umurnya sudah Iya, berumur sudah gitu. matang gitu ya, udah siap. Ya. Kalau dari Mas dan Mbaknya, kira-kira Biar Oh, iya, udah. spill tips dan triknya. Skillnya Mas ya. Iya, Ini spill. Jadi dari kita rasakan dari pengalaman kita selama 6 tahun menikah. Kita baru 6 tahun, Bu. Oh, 2 Desember nanti. Masih Saya baru 31. Wah, Baru udah 35 25 tahun. Oke. Udah 25 tahun. Insya Allah. Dari pengalaman kami yang sangat singkat ini, baru singkat ini, cara sakinah mawaddah warahmah itu kita mengikuti konsep segitiga, Mas. Yang mana Allah itu berada di puncak segitiga tersebut. Sedangkan suami dan istri berada di sisi lainnya, kanan dan kiri. Ketika kita taat dalam beribadah, kita akan semakin mendekat kepada Allah dan itu semakin harmonis, Mas. Dan kita rasakan Iya, banget ya. Rasakan Jarang berantem. jarang berantem dengan masalah-masalah kecil kayak gitu. Jarang selisih. Kalau lagi Iya, deket nih. Kalaupun lagi selisih pun adem ayemnya itu bentar, Mas. enak aja gitu Heeh. orang kata. Terus Kalau ketika futur, cek. ya tapi kalau misalnya lagi futur, lagi ngerasa ya sholatnya telat gitu kan, kayak Hmm. nggak tahajud kan, kayak gitu, kita kayak dikit aja diberantemin ya. senggol becok, Gampang. senggol bacok, Mas. Sensitif gitu ya. Sensitif Iya. banget. Oke. Digini nih. Wah. Bener, Iya. Mas, emang Tapi yang kerasa nguatin banget lagi, nguatin lagi kayak ayo Bi bangun tahajud kayak gitu kan, biar nggak kayak gini terus gitu. Mm, Jadi intinya kalau semakin dekat semakin ke atas ya semakin sakinah insya Allah. Jalannya tuh lebih dipermudah. Iya. gitu. Iya, Mas, bener. Lebih nggak gampang emosi sih sebenarnya. Intinya kan itu. Nah, buat teman-teman yang laki-laki ini sebagai imam ke depannya kita harus bisa jadi bener-bener imam buat ngebimbing nih calon-calon makmum gitu ya. Insya Allah. Insya Allah. nah kita gak busri berantem yo. Tapi dibalik berantem itu kan nanti juga Ada ada hikmahnya. Iya, kan bener. Ada pelajarannya. habis Bener. gelap terbit terang dah yo. Bener sekali. Iya. Kayak Bener, buku Pak. aja ya, Pak. Nggak mungkin nggak berantem kan. Enggak. Mungkin nggak berantem bener. Enggak. Yo Mungkin jenengan sudah nggak akan kehitung ya Pak ya, berantem dari awal menikah. enggak, oh, sak buku itu lebih saya udah gitu. Makanya udah punya berapa kali berarti. Ya. Tapi setiap berantem ada aja hikmahnya ya Pak ya. Hikmahnya pasti. Ada pasti ada. Dan menikah Ya, itu itu kan. Mas, itu tuh proses belajar terpanjang sampai kita mati. Jadi kita nih taruhnya nih, pendekatan saya sama istri ini baru awal-awal mungkin selama 6 tahun ini. Masih panjang lagi. Saya mungkin belum tahu kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita nggak tahu gitu loh. Iya, iya. Dan itu akan tahu di tahun berikutnya Iya. mungkin seperti itu. Bisa dibilang setengah hidup kita ini di pernikahan gitu ya. Iya, benar. Benar. Nah, oke nih kita lanjut lagi ya, Bapak, Ibu dan Mas dan Mbak. Nah, kali ini dari setiap pasangan bilang stop ya Pak ketika saya muter ini spinnernya gitu. Ya. Ini dari yang pertama Pak Ridho dan Bapak Sigit. Sigit dan istri bisa bilang stop barengan. Oke. Udah siap Bapak Ibu? Oh sudah. 1, 2, 3. Stop. Mantap. Kompak banget ya. Iyalah. Ayo kali. Sudah terbukti dalam 4 Lu. 31 Iya. tahun Mas, bayangin. Warna kuning. Warna kuning berarti hati-hati ya Pak. Hati-hati. Nah, ini pertanyaannya nih. Apakah dengan menikah muda
memotong masa-masa muda. Hmm. Nah, apakah dengan seseorang pasangan itu milih menikah muda itu apakah bisa memotong kenikmatan atau sensasi ketika waktu muda? Karena kan waktu muda itu bisa dibilang kita lagi seneng-senengnya main sana sini. Nah, apakah nikah muda ini menjadi faktor penghalang begitu Bapak? Enggak dong. Sebetulnya ada juga, mungkin ada juga seseorang yang ingin, maksudnya masih pengennya bulan Main main sendiri. tapi karena sudah nikah ya Akhirnya mau nggak mau? nggak mau, Iya. terus mainnya berdua sama istri. Main kuda-kudaan ya. Oke, maksudnya kayak di taman ya Pak. Ah. Tapi terus ada juga faktor yang lain. Nikah muda bisa kita perginya atau pacarannya setelah menikah. Oh, Iya, benar. Oke, kemudian dari pasangan Ridho dan istri nih bisa mau ngasih tanggapan. Kalau aku udah pasti sih, pasti merenggut masa muda Masa-masa kan. muda ya. Tapi kalau belum selesai ya kenapa harus nikah dulu? Kalau aku pribadi sih saat itu aku pribadi sudah selesai, udah puas-puasin naik gunung, udah puas-puasin jalan-jalan, berorganisasi dan lain-lain gitu sama teman-teman, udah habis lah 19 tahun waktu pas 20 tahun ya udah saatnya gitu, dan bisa dilanjutkan bersama pasangan, betul tadi kata ibu gitu. Itu mungkin lebih asik gitu ya ketika sama pasangan. Iya, lebih asik. Iya, lebih asik. Asik deh, tapi Spring berdua, 11 berdua ya. Irit, Mas. Ya bukannya romantis tapi sebenarnya irit ya. Irit. Oh, itu masih panjang perjalanannya motor gitu. Oke. Kalau dari saya, mungkin sebagian orang merasa seperti itu ya, terpotong masa mudanya. Saya sempat ada di fase itu, Bu. Sempat Mas. Saya merasa kok saya nggak bisa kemana-mana ya, merasa seperti itu. Tapi alhamdulillah, saya komunikasikan di awal dengan istri, kalau saya masih tetap main, kalau saya kumpul sama teman-teman, tolong jangan dilarang. Terus kalau misalnya saya mau melakukan sesuatu, tolong jangan dilarang. Intinya itu komunikasi ke istri. Dan kalaupun misalnya istri kita sebagai laki-laki harus tahu batasan juga, waktu main, tempat bermainnya berapa, di mana jauhnya, waktunya kapan dan lain-lain. Harus tahu kondisinya sebenarnya. Misal di rumah kondisinya lagi repot Mas. Sedangkan saya diajak nongkrong sama anak-anak dan lain-lain. Saya mau milih mana? Saya memilih dua-duanya Mas. Saya beresin dulu masalah rumah, kayak gitu. baru saya tinggal. Sebenarnya ya itu ada dua faktor itu, mungkin ada yang merasa, ada yang nggak merasa. Kalau saya kebetulan yang merasa Bu, tapi itu sebentar, nggak lama kok. Habis itu merasa enjoy aja dengan hidup Yang penting gimana cara kita nanti mengaturnya aja sih. Jadi mengatur waktu. fase di mana masa muda itu merasa hilang itu mesti ada ya. Tergantung bagaimana dengan kita mengkomunikasikan dengan pasangan kita sendiri gitu ya. Apalagi maaf Mas ya, kalau misalnya ada keluarga pasangan yang dianugerahi anak itu cepat, ada juga yang lambat. Saya dulu cepet, Mas. Nah, kalau cepat mungkin waktunya Cepet, Mas. waktunya itu kan ini ya. Tempat. Kalau lama itu mungkin ada yang 2 tahun 3 tahun baru dikaruniai anak. Nah itu mungkin waktu bermainnya tuh sangat puas sekali tuh 3 tahun bersama istri kemana-mana jalan-jalan. Kalau yang cepat ini kita satu tahun udah lahir anak. Jadi nikah 92, 93 udah. Alhamdulillah, rezekinya di situ juga Ibu ya. Bener Pak. Paling itu sih Mas kalau dari saya. Oke, ini sangat menarik ya dengan dua pendapat yang di generasi yang berbeda ini ya. Dan tentunya pendapatnya juga berbeda-beda ya. Iya. Oke, nah masih lanjut lagi ya. Kali ini ada pertanyaan terakhir. Kali ini dari pasangan Mas Ridho dan istri, bisa yang bilang stop ya. Oke, yuk, yang kompak ya Mas. Udah siap? Siap. 1, 2. Oh belum ya. 1, 2. Stop. Oke, Apa itu? stop. Apa itu? Warna apa nih? Tengah-tengah. Pink. Pink. Oh, merah muda. Ah. Oke, pertanyaan yang terakhir nih. Nih Bapak, nih pertanyaan terakhir nih. Ada apa pendapat Bapak, Ibu, Mas dan Mbak tentang menikah harus siap secara mental dan finansial? Nah, secara dari tadi di awalnya kita udah bilang mental dan finansial itu cukup pengaruh nih. Pendapat dari Bapak, Ibu mungkin yang generasi yang lebih tua dan lebih berpengalaman, dan juga dari Mas dan Mbak yang mungkin secara pendapat juga lebih berbeda lagi nih, bagaimana? Mental jelas ya. Ya,
mentalnya nggak siap ya nanti ming padu itu belajarnya Batu itu cari bertengkar. bertengkar ya itu maksudnya itu Pak. Iya, Maaf Itu finansial ya. Ya, dan siap. Finansial itu kalau siap finansial kan kita membutuhkan, kalau sudah nikah kan kebutuhannya banyak Iya. sekali, Mas. Itu mungkin kalau finansialnya sudah mapan itu mungkin kita nggak pusing-pusing, maksudnya nggak pusing-pusing. Ibaratnya udah bisa sama jalan tuh Nah, udah gitu ya. nah Terus kalau dari Mas Jangan, Oh ya, maaf dulu. Kalau dari mental, ini cara ngini mentalnya ya. ya. Kalau aku pribadi dulu nanya-nanya ke orang-orang yang sudah menikah, Oh, terus oke, nanya ke sharing-sharing. guru-guru, sharing-sharing gitu secara mental. Bagaimana nanti intinya menguatkan mental aku aja sih waktu saat itu. Kalau secara finansial itu aku percaya banget sih sama janji Allah di Quran surat An-Nur ayat 32, nikah yang kurang lebih artinya nikahkanlah orang-orang di antara kamu dan nikahkanlah orang-orang dari hamba sahayamu. Jika mereka miskin, maka Allah akan berikan karunia-Nya, akan berikan kemampuan lewat karunia-Nya gitu. Kalau Allah tuh pemberiannya itu luas dan Allah tuh maha mengetahui. Jadi aku tuh mikirnya waktu itu nikah muda benar-benar nggak tahu dia tuh secara finansial gitu. Yang aku yakini Allah tuh nggak ngasih kita satu suap aja pada saat itu gitu. Jadi kayak ya udahlah yakin Pasti aja ada lanjut. jalannya. Ya pasti ada jalannya. Iya. Itu sih kalau secara finansial. Dan di negeri kita ini tuh banyak banget peluang, apalagi kalau kita mau dari Usaha jualan ekspor. mau usaha. Jadi ya intinya jangan malu untuk berjualan. Begitu pentingnya finansial dan juga mental ya ketika Iya. menikah gitu. Dan cara mengaturnya Iya, itu cara sih. mengaturnya. Karena bisa juga dalam saat ini banyak kasus-kasus KDRT ataupun perceraian itu karena penyebabnya juga kurangnya siap kurang mentalnya nggak siap dan juga finansialnya pun juga belum siap juga gitu ya Bapak Ibu. Iya. kurang kawin Oh, Mas nambahin Mas, terus izin nambahin. Untuk mental itu kan kita ngelatihnya tuh dengan bertanya kepada senior-senior tentang gak enaknya menikah. Nah, jadi kita sudah siap tuh secara mental kalau menikah itu gak enak itu lebih banyak daripada enaknya. Iya. Ya Bu ya, makanya disebut ibadah. Ya kan, gak enak itu karena disebut ibadah. Makanya dapat ibadah, dapat pahala. Terus kalau secara finansial, untuk teman-teman yang ingin menikah muda sebenarnya itu finansial itu harus disiapkan. Nggak harus banyak, yang penting ada. Kita setelah menikah itu kita ada bukan ada pegangan ya. Saat itu saya belum ada pegangan sama sekali ketika menikah. Yang penting itu ada nominalnya nggak banyak tapi cukup. Nah, Dan yakin. cukup untuk makan aja untuk sehari-hari dan lain-lainnya. Dan yakin Allah tuh bakal bom banget dia saat Dan itu. pada kenyataannya Iya. juga setelah dijalani bang benar-benar janji Allah itu ada ya Iya. bukan lapangan pintu bener rezeki. Asal Benar. kita mau berusaha Iya. sih. Asal Apalagi kita kalau mau udah gerak kedatangan karunia dari Allah kayak berbentuk yang udah dapet anak gitu kan mungkin rezekinya kita lebih luas lagi Iya, gitu. Iya benar Mas. Yang penting kita mau gerak aja. Kalau nggak gerak kan gimana kita? Kalau nggak gerak susah ya. bisa Dan saat itu Kalau itu bisa jadi harus dibawa ke rumah sakit kalau nggak bisa gerak. Stroke, Mas. mau stroke Pak. aku mau cerita dikit nih. Iya, iya, Dan boleh, ya. aku kan kebetulan bungsu 7 bersaudara gitu. Dan 6 kakak aku tuh udah nikah semua. Dan aku tuh ngelihat gimana rumah tangga mereka gitu, gimana cara Jarak Jauh kakak banget. ke 6 sama kamu berapa? dari 6 ke 7 aja aku beda 11 tahun. Iya, jadi aku tuh lihat Anak mereka yang diharapkan. dulu kayaknya jarang Iya. tiba-tiba ada. Ya udah, jadi belajar dari mereka lah gimana cara mereka menangani masalah-masalah mereka gitu. Jadi kayak udah tau lah mental mereka gimana gitu sih. Jadi bisa belajar kan dari saudara-saudara di atasnya Iya. ketika menghadapi masalah-masalah dari finansial dan juga mental Iya, gitu ya. betul. Terus juga ini Mas, saya juga mau cerita nih. Iya, Kalau ini Iya. Bapak ini kan apa? Bapaknya tegang, kenapa Pak? Dibilang bapaknya Bapaknya ngumpat itu. Laki-laki nomor 2 yang saudara-saudaranya kan perempuan baru laki-laki kan saudara berlima gitu. Iya, iya. Terus bapak itu kan bapaknya udah meninggal, jadi dia kan tulang punggung gitu. Iya. Jadi dia tuh nikahnya di akhir pertama nikahkan kakaknya karena perempuan gitu. Terus dia tuh punya cita-cita pokoknya yang perempuan udah nikah semua gitu loh, baru dia nikah gitu. Makanya kakak perempuan, adik perempuan, adik perempuan, baru dia nikah.
Jadi Ya, benar-benar ya. tanggung jawabnya Ya. itu ada. Terus dia. anak yang terakhir itu kan cowok, kalau cowok biar bekerja dulu gitu. Iya. Karena dia kan nanti kan menghidupi keluarga Iya. gitu. Nah, itu makanya dia nikahnya belakangan dari adik-adiknya. Oke. Tapi nggak masalah ya Pak. Nggak masalah, nggak Adik-adik kita masalah. bisa hidup lebih layak dan juga lebih sesuai harapan dari bapaknya. Apalagi bapaknya juga sebagai tulang punggung ya Pak. Iya, karena sudah nggak punya bapak dulu. Oke. Oke. Keren Bu. Oke, tepuk tangan. Nah, ini dari awal dari awal sampai akhir nih banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapat, bagaimana dari secara mental yang belum siap ataupun finansial, kemudian pengaruh-pengaruh nikah muda itu seperti apa, itu banyak sekali ya. Apalagi di sini sudah kedatangan dari pasangan yang berbeda generasi dan juga pasti punya pendapat yang berbeda gitu ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program Kita Bisa Nih, Bincang Sharing Opini.